Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kajian tasawuf. Pertama-tama kami akan memperkenalkan kelompok kami. Di sini ada Laila Fitria, ada Ivana Indah, ada Adila Rahman, ada Irfan Wahyudi, dan Muhammad Abdullah Faki. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan materi-materi yang akan kami bahas. Pemateri pertama yaitu Irfan Wahyudi, yang kedua Muhammad Abdullah Fakih, dan yang ketiga saya sendiri, Laila Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian tasawuf. Tasawuf atau yang dikenal juga sebagai sufisme merupakan suatu ajaran tentang bagaimana menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, serta membangun dohir dan batin untuk dapat memperoleh kebahagiaan abadi. Sesungguhnya ilmu tasawuf memiliki banyak arti dan dikemukakan dari beberapa para ahli. Salah satunya yaitu ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau dawuh, tasawuf merupakan mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan halwat, riyadol, taubah, dan ikhlas. Yang kedua ada Al-Junaid. Tasawuf memiliki makna kegiatan membersihkan hati dari yang mengganggu perasaan manusia serta memadamkan kelemahan, menjauhi keinginan serta hawa nafsu, mendekati hal-hal yang diridhoi Allah, serta bergantung pada ilmu-ilmu hakikat. Selain itu, juga memberikan nasihat kepada semua orang dengan memegang dengan erat janji dengan Allah dalam hal hakikat, serta mengikuti contoh Rasulullah SAW dalam hal syariat. Di sini saya akan menerangkan tentang konsep dasar tasawuf. Konsep dasar tasawuf di sini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama zuhud, yang kedua tawakal, yang ketiga mahabbah. Yang pertama zuhud. Yang dimaksud zuhud adalah seseorang yang melepaskan diri dari keinginan duniawi dan fokus kepada hal-hal spiritual. Maksudnya di sini orang zuhud ini bisa dinamakan seseorang yang mana seseorang tersebut tidak fokus dalam keduniawi. Itu kebanyakan fokusnya itu kepada hal-hal spiritual atau hal-hal kebaikan seperti ibadah apa itu. Contoh dari zuhud adalah yang pertama menjaga sikap rendah hati dan tidak sombong terhadap kekayaan atau status sosial. Jadi zuhud ini seseorang yang mana seseorang tersebut tidak gila duniawi tapi tujuannya itu ke hal-hal yang baik seperti berzikir dan lain-lain. Dan juga di sini ada contohnya tidak tergoda oleh kemimahan atau kenikmatan duniawi dan yang berlebihan. Jadi orang yang mempunyai sifat zuhud ini tidak gila harta atau tidak gila duniawi. Dia hanya fokus kepada hal yang baik, itu ibadah untuk mendekatkan kepada Allah. Yang kedua adalah tawakal. Tawakal di sini adalah arti dari tawakal adalah pasrah dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Jadi tawakal ini pasrah, menerima takdir yang diberikan oleh Tuhan, itu tawakal. Yakin bahwasanya setiap ada permasalahan itu pasti ada jalan keluar, yang mana hal tersebut yakin kepada Allah. Contohnya tawakal adalah menerima segala ujian dan cobaan dengan sabar dan keyakinan bahwa itu adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Jadi tawakal di sini itu pasrah kepada Allah, yakin kepada Allah. Dan selanjutnya adalah mahabbah. Mahabbah di sini disebutkan mencintai Tuhan dengan sepenuh hati dan menjadikannya sebagai satu-satu tujuan hidup. Jadi yang dimaksud mahabbah ini mencintai Tuhan, yakin kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Yang dinamakan mahabbah, cinta kepada Tuhan. Yang mana contoh dari mahabbah di sini ada beberapa. Yang pertama, beribadah dengan penuh cinta dan keikhlasan kepada Allah tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari manusia. Jadi yang dimaksud mahabbah ini cinta kepada Allah. Contohnya kita itu sholat. Sholatnya itu khusyuk, tidak dengan kata riya gitu. Jadi khusyuk kepada Allah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah tasawuf.
Sejarah tasawuf merupakan cerminan dari evolusi spiritualitas dalam Islam yang melibatkan perjalanan panjang yang dimulai dari masa awal Islam hingga perkembangannya, yang kompleks dan beragam hingga zaman modern. Untuk memahami sejarah tasawuf dengan baik, kita perlu menyelidiki konteks sejarah, peran tokoh-tokoh kunci, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Yang pertama ada masa awal Islam. Pada masa awal Islam, tasawuf tidak dapat dipisahkan dari konteks awal Islam, di mana ajaran Rasulullah SAW membentuk landasan spiritualitas umat Islam. Meskipun istilah tasawuf muncul di kemudian, prinsip-prinsip dan praktik-praktik spiritual yang menjadi inti tasawuf telah ada sejak awal Islam. Yang kedua, era klasik. Perkembangan tasawuf secara sistematis dimulai pada abad ke-8 Masehi, ketika para tokoh sufi pertama mulai merumuskan prinsip-prinsip dasar dan metodologi praktik spiritual mereka. Salah satu tokoh awal yang terkenal adalah Hasan al-Basri 728 Masehi, yang dikenal sebagai salah satu pendiri awal tasawuf. Puncak perkembangan tasawuf dalam periode klasik terjadi pada abad ke-9 hingga ke-12 Masehi, terutama di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh seperti Al-Junaidi, Al-Baghdadi 910 Masehi dan Abu Yazid Al-Bistami 874 Masehi. Yang ketiga, persilangan budaya dan intelektual. Periode klasik tasawuf juga ditandai dengan persilangan budaya dan intelektual antara dunia Islam dengan tradisi-tradisi spiritual non-Muslim. Misalnya, pengaruh filsafat Yunani, khususnya Neoplatonisme, dapat dilihat dalam pemikiran Sufi, terutama dalam karya-karya Ibnu Arabi 1240 Masehi. Yang keempat, pembaruan dan kontroversi. Pada abad ke-12 dan ke-13 Masehi, tasawuf menjadi subjek dan kontroversial di dunia Islam, terutama karena beberapa praktek ekstrim yang dilakukan oleh beberapa kelompok sufi. Meskipun demikian, era ini juga menyaksikan upaya pembaruan dalam tasawuf, seperti yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali 1101 Masehi dalam karyanya Ihya Ulum al-Din atau Revival of Religious Sciences. Yang kelima, ekspansi dan adaptasi. Selama periode berikutnya, tasawuf terus berkembang dan menyebar ke berbagai wilayah Islam. Selanjutnya itu praktik-praktik spiritual dalam tasawuf, yaitu merupakan jalan yang diikuti oleh para sufi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mencapai pengetahuan spiritual yang mendalam, dan mencapai keadaan spiritual yang lebih tinggi. Praktik-praktik ini melibatkan upaya spiritual yang intensif, kontemplasi, dan pengabdian yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tulisan ini kami akan menjelaskan dengan detail beberapa praktik spiritual utama dalam tasawuf beserta implikasinya dalam pengembangan spiritual individu. Yang pertama, dzikir, pengingat Allah. Dzikir merupakan salah satu praktik spiritual utama dalam tasawuf yang melibatkan pengingat atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terus-menerus melalui pengulangan kata-kata atau frase yang menunjukkan kebesarannya. 2. Tafakur. Tafakur adalah praktik spiritual dalam tasawuf yang melibatkan refleksi mendalam atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makna kehidupan. Praktik ini mengajarkan individu untuk merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termanifestasi dalam alam semesta, mencari hikmah di balik setiap kejadian dan mengambil pelajaran dari pengalaman hidup. Yang ketiga ada mujahadah, usaha spiritual. Mujahadah adalah praktek dalam tasawuf yang melibatkan usaha keras untuk mengatasi hawa nafsu, mengendalikan diri, dan memperbaiki akhlak. Praktek ini mengajarkan individu untuk melawan keinginan hawa nafsu yang negatif, mengendalikan emosi dan nafsu birahi, serta mengembangkan sifat-sifat baik seperti kesabaran, ketabahan, kemurahan hati,
Dan selanjutnya ada halwa. Halwa adalah praktek dalam tasawuf yang melibatkan pergi ke tempat yang terpencil atau menyendiri untuk melakukan ibadah dan meditasi secara intensif. Praktek ini bertujuan untuk memperdalam hubungan spiritual dengan Tuhan, membersihkan jiwa dari gangguan dunia, dan mencapai keadaan yang lebih dekat dengannya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip tasawuf. Tasawuf bertujuan membantu seseorang untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tasawuf, seseorang kemudian menjadi tidak berlebihan dalam hal dunia serta tetap fokus pada iman dan takwa yang ia miliki. Terdapat beberapa prinsip yang dapat dilakukan dalam bertasawuf. Menurut ahli sufi, Profesor Akna dalam The Hidden Angels of Life, prinsip tasawuf yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada zikir. Zikir sebagai suatu proses pemurnian hati, pembersihan serta pelepasan. Orang-orang yang melakukan zikir kemudian bertujuan untuk mendekatkan diri pada Tuhan melalui doa serta melantunkan lafaz zikir. Yang kedua ada fikir, meditasi. Saat pikiran merasa bingung atau bertanya-tanya, pusatkanlah perhatianmu yang kamu miliki ke dalam diri dengan berkonsentrasi pada satu titik. Meditasi sebagai suatu perjalanan kegiatan mental dari dunia eksternal menuju suatu esensi diri. Yang ketiga ada syahr, dengan membangkitkan jiwa dan tubuh sebagai proses pengembangan kesadaran mata dan telinga. Selain itu juga sebagai suatu proses mendengarkan hati serta proses meraih akses menuju potensi diri yang tersembunyi. Yang ketiga ada ju'i, merasakan lapar pada hati dan pikiran untuk kemudian bertahan mencari serta mendapatkan suatu kebenaran. Proses ini kemudian hasrat dan keinginan yang mendalam untuk tetap tabah serta sabar dalam mencari jati diri. Yang keempat ada sum, menikmati keheningan, berhenti berpikir serta mengatakan berbagai hal yang tidak perlu. Kedua hal ini merupakan proses menenangkan di lidah serta otak serta mengalihkan dari godaan eksternal menuju Tuhan. Dan yang kelima ada saum, puasa. Tidak hanya pada tubuh yang berpuasa melainkan pikiran juga. Proses ini kemudian termasuk puasa fisik, bermanfaat untuk dapat melepaskan diri dari hasrat dan keinginan otak serta pandangan atau persepsi internal eksternal. Yang keenam ada halwat, bersunyi sendiri. Berdoa dalam kondisi sunyi atau kesunyian, baik secara eksternal maupun internal, akan membantu melepaskan diri. Bersunyi sendiri tetap akan mendekatkanmu dengan orang lain atau di tengah orang banyak. Yang ketujuh ada hikmat, melayani, menyatu dengan kebenaran Tuhan. Seorang yang menemukan jalan jiwa untuk pelayanan dan pertumbuhan diri. Dan selanjutnya adalah dasar ilmu tasawuf. Sama seperti ajaran dalam agama Islam lainnya, ilmu tasawuf kemudian dilarang menyimpang dari Al-Quran. Berikut adalah dasar-dasar ilmu tasawuf, yaitu surah Al-Baqarah ayat 115 berbunyi, dan kepunyaan Allah lah dari timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, maka disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Dan selanjutnya ada surah Al-Baqarah ayat 186 berbunyi, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku sangat dekat. Aku mengabulkan permohonan setiap orang yang berdoa jika ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka kemudian memenuhi segala perintahku, serta hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka kemudian selalu berada dalam kebenaran. Dan aliran ilmu tasawuf dan bentuk ajarannya, terdapat macam-macam ilmu tasawuf. Di antaranya adalah yang pertama ada tasawuf akhlaki, sunni. Tasawuf akhlaki merupakan suatu tasawuf yang berkonsentrasi kepada teori-teori perilaku akhlak serta teori budi pekerti dengan berbagai metode tertentu yang telah dirumuskan sebelumnya. Tasawuf seperti ini kemudian berupaya untuk menghindari akhlak mazmumah atau perilaku buruk dan mewujudkan akhlak mahmudah atau perilaku baik. Dalam pandangan para sufi yang berpendapat bahwa untuk merehabilitasi sikap mental yang tak baik, diperlukan terapi yang tidak hanya dari aspek lahiriah
saja, karena dalam tasawuf akhlaki memiliki sistem pembinaan akhlak yang disusun sebagai berikut. Tahlali sebagai suatu langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang sufi. Tahlali merupakan suatu usaha menggosongkan diri dari suatu perilaku, Tahlali merupakan suatu upaya untuk mengisi dan menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap, perilaku, serta akhlak terpuji. Tahapan tahli kemudian dilakukan kaum sufi setelah mengosongkan jiwa dari akhlak-akhlak tercela. Tajalli merupakan suatu pemantapan dan pendalaman materi yang telah dilalui fase tahli. Maka rangkaian pendidikan akhlak selanjutnya ialah fase tajalli. Kata tajalli sendiri bermakna terbukanya hijab sehingga tampak jelas nur ilahi. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yang artinya, tak kala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Surah Al-A'raf ayat 149. Yang kedua ada tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi merupakan suatu tasawuf yang didasarkan kepada gabungan teori-teori tasawuf serta berbagai filsafat atau yang bermakna metafisis atau mistik. Tasawuf ini juga kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli sufi sekaligus filsuf. Dan yang ketiga ada tasawuf syi'i. Tasawuf syi'i kemudian beranggapan bahwa manusia dapat meninggal dengan Tuhannya karena ia memiliki kesamaan esensi dengan Tuhannya. Menurut Ibnu Khaldun yang dikutip oleh Taftazani kemudian melihat kedekatan serta kesamaan antara tasawuf falsafi dan tasawuf syi'i terkait pandangan hulul atau ketuhanan iman-iman mereka. Kami kira cukup penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.